Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Kak. Perkenalkan, nama saya Dwika Chandra Eka Prastya yang akan menjadi konselor Anda pada siang hari ini ya. Kemarin kan kita udah janjian ya di WA dan kita sepakatnya untuk konseling pada siang hari ini. Ya. Nah, gimana perjalanan Mbak tadi ke sini? Sebelumnya perkenalkan, kan kita kemarin kenalannya baru sekedar di WA aja ya, Iya. Kak. Jadi perkenalkan, nama saya itu Aura Diva. Saya itu asalnya dari Turen dan tadi saya perjalanan kurang lebih 1 jam dari Turen ke sini. Nah, oke. Boleh saya panggil Mbak Aura aja? Boleh? Nah, Anda juga bebas sih mau manggil saya Kak atau Bu atau bagaimana juga. Mau panggil nama juga nggak apa-apa. Oke, Kak. Nah, sebelumnya sesi konseling ini akan berjalan kurang lebih 45 menit ya Kak ya. Nah, kemudian kita akan menganut sistem asas kerahasiaan. Jadi apa yang Mbak ceritakan dan apa yang akan terjadi di sesi konseling pada siang hari ini itu sifatnya rahasia dan gak akan bocor ke siapapun. Jadi Mbak bebas bercerita apapun, sesuka Mbaknya, luapin aja apa yang Mbak rasakan, gak usah sungkan-sungkan karena ini hanya akan diketahui oleh kita berdua aja gitu. Jadi Mbaknya bisa nyaman untuk bercerita. Bisa dimengerti, Mbak? Bisa. Nah, kemudian apa harapan atau apa yang ingin Mbak capai setelah sesi konseling ini berakhir? Harapannya kan mungkin selama ini kan saya kalau cerita ke orang tua itu kan agak jarang didengar gitu. Mungkin mereka responnya kayak cuman oh iya gitu ya, oke, kayak kurang responsif gitu loh. Sedangkan saya itu agak sensitif sama respon gitu. Jadi kayak setiap kali orang tua saya kayak gitu, jadi saya lebih kayak memilih untuk mendem itu semua gitu. Kadang saya sampai bingung, ini saya selalu mendengarkan cerita dari keluarga saya, tetapi kalau saya butuh tempat untuk cerita, saya bingung saya mau cerita kemana gitu. Nah, harapannya untuk kedepannya saya pengen nah, karena itu tadi membuat saya untuk tertutup ke orang lain. Meskipun itu ke teman, ya saya memang cerita ke teman, tapi kan rasanya beda. Dan apa namanya, kayak ada yang batasan untuk meluapkan gitu, Kak. Jadi kedepannya saya kayak kepingin sih pengen belajar saya ini kenapa sih kayak gitu. Dan karena itu saya mungkin agak mengganggu saya ya. Jadi setiap di kelas itu saya jadi pemalu gitu, kayak nggak pede untuk ngomong di depan banyak orang gitu. Kalau saya baca-baca kayak scroll TikTok gitu kan, Kak, biasanya orang yang nggak pede untuk bicara di depan banyak orang atau belibet ngomongnya itu salah satunya terjadi karena dulunya tuh dia kalau cerita nggak pernah didengar. Nah, apa itu relevan gitu, Kak. Itu sih yang menjadi tujuan utama saya untuk konseling ke Kakak. Oke, baik. Nah, sebelumnya itu izinkan saya untuk mencatat sesi konseling pada siang hari ini ya, Kak ya. Nah, Kak bisa ceritakan lebih detail nggak bagaimana hal itu terjadi gitu? Mulai dari kapan atau situasinya tuh seperti apa? Sebenarnya saya nggak inget detail ya, Kak ya. Cuman waktu saya masih kecil, sekitar kelas 1 SD, setiap pulang sekolah itu saya selalu harus disidang dulu. Jadi setiap pulang sekolah itu saya harus disidang dulu sama ibu saya. Ibu saya selalu ngecek berapa nilai saya. Ketika nilai saya tidak sesuai ekspektasi ibu saya akan dimarahin sampai beliau puas baru saya boleh makan gitu. Terus ketika SMP saya pernah cerita teman saya kayak dia punya sakit gitu, saya pengen cerita ke orang tua saya gitu, kayak pengen sekedar sharing aja gitu. Ternyata jawaban orang tua saya kayak ya udah bodo amat gitu, kayak oke kayak gitu aja. Sedangkan saya kayak kepengen cerita yang kayak responsif gitu, lebih responsif gitu ke saya. Terus banyak sih, Kak, sebetulnya, cuman saya kadang itu lupa. Intinya ketika saya bertanya di keluarga ini sebenarnya ada masalah apa gitu, mereka itu nggak pernah nanya ke saya, tapi yang merasakan dampaknya itu saya gitu. Jadi saya bingung saya mau tanya ke siapa.
nggak ada yang mau jawab, tapi saya ikut menanggung itu semua gitu. Jadi saya kayak kadang merasa kayak capek aja gitu kak untuk menjalani, kadang merasa capek gitu, tapi terkadang juga merasa enjoy. Tapi lebih ke itu sih, kenapa kok orang tua saya nggak percaya untuk cerita ke saya, sedangkan mereka kalau ke kakak saya tuh cerita apa aja semuanya gitu, padahal kakak saya tuh nggak merasakan, tapi yang diceritain malah kakak saya gitu, bukan saya gitu. Jadi kayak gitu sih kak. Oke, jadi mbaknya merasa nggak didengar gitu ya, dan apapun yang terjadi di masalah keluarga mbaknya nggak ikut didiskusikan, tetapi ikut menanggung akibatnya seperti itu. Nah, apakah mbak pernah bercerita nih atau pernah bertanya kenapa sih kok aku nggak ikut diceritain gitu, atau aku nggak ikut dalam diskusi keluarga ini, padahal posisinya di situ mbaknya tuh sebagai anak kan, dan sebagai anggota keluarga juga. Eh, Lebih ke sebenarnya karena mungkin dulu itu orang tua saya selalu menganggap saya kecil kan, masih kecil, tapi kan kita semakin bertambah umur kan kita jadi bisa apa ya, membedakan mana yang baik mana yang buruk gitu. Jadi sudah waktunya gitu, kayak aku bukan anak kecil lagi gitu kan, tapi mereka selalu menganggap saya anak kecil gitu. Jadi pemikiran saya kayak ya udah sih, pasti mereka menganggapnya aku masih anak kecil, mau gimana pun juga nggak bakalan diceritain gitu. Jadi lebih ke dipendam sendiri, nggak berani, aku juga nggak berani nanya kan, karena pasti ujung-ujungnya aku yang salah gitu, dan mereka nggak mau jawab dan nggak mau jelasin gitu. Gitu sih kak. Oke. Nah, selain di anggota keluarga nih kan, mbaknya tadi bilang punya kakak. Nah, bagaimana respon kakak terhadap apa yang mbak rasain gitu? Apakah mbak pernah bercerita ke kakak, kayak bertanya kenapa kok hanya kakak yang diajak diskusi sedangkan aku enggak, begitu? Sebetulnya saya sama kakak saya itu nggak pernah satu rumah sih kak, jadi kita kayak pisah rumah. Kakak saya dari dulu tinggalnya sama kakek nenek saya, sedangkan yang apa-apa selalu sama orang tua itu saya. Makanya saya kok bingung kan, yang selalu sama orang tua saya kan saya, bukan kakak saya. Tapi kenapa kok yang lebih dipercaya untuk diceritain apapun itu kakak saya gitu. Dan saya juga nggak pernah untuk cerita ke kakak saya, mungkin kayak apa namanya, sekedar kayak oh tugasku kayak gini, mungkin sekedar untuk cerita tugas aja sih kak, nggak untuk sharing kehidupan gimana pun gitu. Oh, jadi mbaknya nggak pernah sharing kehidupan sama kakak mbak ya, dan sama orang tua juga nggak pernah. Nggak pernah kak. Lalu apakah mbak pernah bercerita ke, mungkin ke teman atau ke guru atau ke siapa seperti itu? Kalau ke teman ya saya selalu cerita apapun ke teman, nggak semua teman sih, tapi memang ada satu orang teman yang menurut saya yang apapun saya alami rasakan itu saya selalu sharing cerita ke dia, dan respon dia itu yang ini loh yang selama ini saya cari gitu, yang selama ini ingin saya dengarkan dari orang-orang yang mungkin saya percaya untuk menceritakan keluh kesah saya seperti ini responnya, dan itu ada dalam teman SMP saya gitu kak. Kalau selebihnya ya kayak cuman sekedar cerita-cerita aja, nggak untuk sharing tentang beban kehidupan gitu sih kak. Jadi mbaknya masih punya teman untuk sharing kehidupan yang bener-bener mbaknya rasain gitu ya? Masih ada satu orang yang seenggaknya saya percaya gitu. Oh, oke. Jadi mbaknya nggak bener-bener sendirian, tapi masih ada yang support. Iya betul. Nah, kalau mbak cerita nih ke teman-teman, apakah teman-teman support atau bagaimana? uh, Untuk selama ini sih dia selalu mendukung apa yang selalu saya ceritakan sih. Mungkin kalau saya salah ya dia negur, tapi nggak yang kayak negur keras gitu, kayak kalau bisa jangan gini deh, kayak kasih saran lah, bukan negor sih, lebih ke kasih saran aja, sebaiknya jangan kayak gini gitu. Dan dia kayak selalu mendukung kayak pendapat saya gitu, bagus kok kayak gini gitu. Oke. Nah, sebelumnya apakah mbak pernah pergi ke guru BK gitu atau ke profesional lain sebelumnya? Untuk saat ini belum sih kak, karena kayak saya mikirnya ke apalagi
kalau ke BK nggak ada kepikiran ya. Kalau mungkin ke psikiater atau psikolog gitu kan saya pasti mikirnya kayak oh pasti bayar gitu, jadi saya nggak pernah kepikiran sih ada, tapi untuk memulainya itu saya bingung dari mana, terus caranya untuk menghubungi psikolog itu bagaimana, saya masih bingung tentang tata caranya itu, atau ke rumah sakit atau kayak gimana gitu, saya kurang paham. Tapi banyak sudah ada keinginan untuk datang ke yang lebih ahli begitu. Ada. Nah, banyak kan bilang ya tadi kalau dari nggak didengerin orang tua tuh berimbas kan sampai saat ini. Nah, kira-kira apa imbasnya yang Mbak rasain banget nih dan mungkin mengganggu kehidupan sehari-hari? Itu sih Kak, ketika kayak saya ditanya kayak kamu kenapa gitu, kayak hari ini kamu bagaimana gitu, saya bingung mau jawab apa karena saya terbiasa nggak didengar gitu. Dan ketika saya mulai untuk, apalagi di kelas nih Kak, kita sebagai siswa kan kayak ya bukan wajib sih Kak, tapi keaktifan itu kan menambahkan nilai kita kan. Iya. Sebetulnya saya kepengen gitu untuk aktif di kelas gitu, tapi rasanya nggak bisa gitu, saya malu untuk mengangkat tangan saja, saya malunya kenapa, ketika mengangkat tangan kayak saya takut teman-teman itu pandangan pikiran saya itu mereka langsung memandang ke arah saya ketika saya mungkin ingin bertanya gitu. Ketika pertanyaan saya mungkin tidak berbobot, saya takut pemikiran teman-teman saya kayak ini anak nanya apa ya kok nggak berbobot gitu, saya takut gitu, padahal ya nggak ada yang peduli kan sebetulnya. Itu sih yang membuat saya kayaknya aku butuh konseling deh gitu. Oke, jadi itu mengganggu ya. Nah, untuk apakah hal tersebut juga mempengaruhi nilai dan kehidupan Mbak yang lainnya? Eh, Sedikit berpengaruh sih Kak, soalnya kan uh, apa namanya, tingkat kepercayaan diri untuk berbicara itu kan sangat diperlukan untuk public speaking kan. Nah, saya beberapa kali mencoba untuk pede, tetapi kayak awalnya itu saya malu, tetapi pada akhirnya saya juga bisa. Waktu itu saya pernah ada acara diklat di organisasi di SMA, itu saya menjadi MC. Awalnya saya mikir aduh kayak gimana ya, ternyata waktu dijalanin ya enjoy aja. Dan yang membuat saya nggak yakin selama ini itu ternyata ya pemikiran-pemikiran saya tentang perlakuan orang di masa lalu itu yang membuat saya kayak berpikiran semua orang itu sama gitu, padahal kan enggak gitu Kak. Terus. Berarti Mbaknya udah sadar ya kalau apa yang terjadi di masa lalu tuh berimbas sampai sekarang. Iya. Oke, nah kalau sekarang nih Mbak kan banyak posisinya udah besar ya, udah kelas 3 SMA kan. Nah, apakah orang tua juga masih berperilaku sama kayak Mbak waktu SD dulu? Lebih berubah sih Kak. Mungkin enggak yang kayak seketat dulu. Kalau dulu kan aku dapat nilai jelek gitu, aku dimarahin, aku selalu disidang pulang sekolah. Kalau sekarang yang penting kayak ya udah gitu, yang penting nggak sampai nilainya yang jelek-jelek banget gitu. Sebenarnya udah banyak perubahan sih Kak dari kedua orang tua aku sendiri, tetapi akunya sendiri masih belum percaya untuk cerita 100% ke kedua orang tuaku. Bahkan beberapa kali orang tuaku, terutama ibuku, bilang sih ke aku kayak kalau ada apa-apa cerita ya ke ibu. Tapi aku sendiri nggak percaya untuk menceritakan hal-hal tersebut ke orang tua aku karena aku takut responnya itu nggak sesuai ekspektasi aku, jadi kayak lebih baik aku pendam sendiri sih Kak, jadi gitu. Oh, jadi orang tua udah berubah, tapi Mbaknya sendiri masih kayak takut gitu ya? Iya. Takut kejadian di masa lalu terulang kembali di saat ini. Iya. Oke. Nah, selain orang tua, apakah ada faktor lain juga yang berdampak sama nih ke Mbaknya? Mungkin dari teman atau keluarga yang lain gitu? Keluarga yang lain mungkin ya, kayak tante gitu ya, dia tuh sering kayak ngeremehin aku gitu, kayak kamu ini lo nggak pintar, kayak kamu mimpi mau masuk universitas top gitu, selalu ngerendahin aku. Terus kalau misalnya aku berhasil atas sesuatu dan itu dapat bantuan dari dia, itu dia selalu mengungkit-ungkit gitu, kayak ini lo jasaku, kamu berhasil di titik ini tuh karena jasaku gitu.
Itu sih yang bikin aku kayak ke pressure buat terus nekan aku untuk belajar gitu. Oke, nah waktu Mbak diremehin kan sama tantenya, lalu nggak didengar sama orang tua, apa yang bener-bener Mbak rasain nih di diri Mbak, yang bener-bener kayak bikin Mbak tuh down gitu? Yang pasti sedih ya kak, terutama kan kayak emang aku nggak sepantas ini kak untuk kuliah di PTN negeri gitu kan, apalagi PTN yang top gitu, kok sampai tanteku itu bilang kayak gitu. Tapi kedua orang tuaku sih dukung aja gitu, kayak yang namanya rezeki kan pasti nggak akan kemana gitu. Tapi apa sih yang buat dia sampai segitunya ke aku? Dia selalu beranggapan orang pintar selalu berhasil, padahal juga enggak gitu kak. Kan banyak ya, maksudnya orang yang pintar juga kan nggak, belum tentu bisa masuk PTN top gitu kan. Kalau aku sendiri lebih percaya ke takdir sih kak, tapi kalau tanteku ini bener-bener percaya kalau kamu pinter ya kamu bakal masuk PTN top, kalau kamu nggak pinter ya udah kamu swasta aja gitu. Jadi banyak ada keinginan untuk masuk PTN top tapi diremehin seperti itu. Gitu, kayak selalu bilang kayak belajarmu itu lo kurang, kamu ini harus ini, terus kayak selalu apa namanya bikin down mental aku sih kak. Hal itu juga ini ya bikin Mbaknya merasa kecil gitu ya, merasa rendah diri. Jadi kalau mau mulai belajar juga males gitu, tapi kalau aku nggak belajar dan aku nggak usaha aku bakal terus diremehin gitu kan. Oke. Nah sebelumnya apakah Mbak pernah untuk ikut seminar atau podcast atau mendengarkan hal-hal lain untuk mempush rasa kepercayaan diri Mbaknya lagi gitu? Kan Mbaknya tadi cerita kalau dari orang tua dan dari segi tantenya Mbaknya kan itu kayak menekan Mbaknya untuk terus kayak merasa kecil gitu. Nah apakah Mbak pernah nih melakukan hal lain atau melakukan kegiatan untuk memupuk rasa percaya diri itu biar nggak terus-terusan merasa kecil dan merasa kayak rendah diri gitu? Tentunya saya selalu mendengarkan motivasi orang yang udah berhasil gitu kak. Dulunya dia sebenarnya nggak pintar-pintar banget tapi dia mau berusaha dan belajar. Saya lihat video-video orang untuk memotivasi saya untuk lebih semangat lagi gitu, kayak seenggaknya aku pasti bisa gitu. Hmm, kayak enggak negatif thinking gitu loh kak, jadi seenggaknya aku harus berpikir positif kalau aku bisa gitu. Jadi aku biasanya nonton bukan podcast sih kak, tapi lebih ke video-video pendek mungkin di TikTok atau di Instagram gitu. Oke, nah apakah hal tersebut berpengaruh nih untuk rasa kepercayaan diri Mbaknya? Berpengaruh sih kak, tapi cuman terkadang aja, kadang juga tiba-tiba rasa ketidakpercayaan diri itu muncul lagi gitu. Makanya saya bingung gitu, ini apa dari diriku sendiri yang emang gak mau berubah atau emang kadang gak pede gitu. Oke, jadi walaupun sudah melakukan solusi-solusi tersebut, tapi perasaan untuk rendah diri dan kecil hati itu masih sering kambuh gitu ya, masih sering hilang ada gitu. Iya. Oke. Nah, untuk Mbaknya sendiri nih, waktu Mbak merasa kecil, merasa sedih, itu apa yang Mbak lakukan untuk menghibur diri? Waktu Mbak dikecewain sama orang lain, entah itu kayak orang tua yang tidak mau mendengar, terus diremehin sama tante, kan Mbaknya merasa sedih nih tadi. Nah, apa yang Mbak lakuin kayak biar rasa-rasa tersebut tuh terdistraksi begitu? Ya seperti tadi itu dengerin kata-kata motivasi gitu. Terus untuk menghibur, biasanya kalau untuk menghibur sih saya ini ya kadang nonton film atau enggak nonton YouTube gitu untuk mengalihkan pikiran aku gitu kak, biar aku nggak terus-terusan kepikiran gitu. Terus baru nanti aku mulai lagi untuk nyemangatin diri aku kayak ayo kamu pasti bisa kok gitu. Itu sih kak. Oke, Mbaknya tadi kan bilang juga ya kalau uh,
gara-gara tidak didengar dari orang tua, mbaknya merasa berkecil hati, terus kurang percaya diri. Nah, apakah ada hal lain yang ikut ada gitu, atau tiba-tiba kayak merasa sedih tanpa alasan yang jelas, terus tiba-tiba nangis sendiri seperti itu? Ya itu tadi sih kak, kayak aku kan nggak serumah sama kakakku ya, terus tapi setiap kayak kakakku pulang selalu diiniin gitu, uh, diceritain apa hal yang terjadi gitu di rumah gitu. Jangan kalau aku aja nggak diceritain gitu, padahal aku ya setiap hari di situ. Kadang ada hal yang aku nggak tahu, tapi aku saat kejadian itu aku tuh di situ, tapi orang tua aku nggak cerita ke aku. Kadang aku sampai kepikiran, terus kadang tiba-tiba nangis sendiri. Terus ya ada hal yang membuat aku uh, nangis itu kayaknya orang tua aku lebih sayang ke kakakku deh daripada ke aku gitu sih kak. Oh, jadi mbaknya merasa ada ini ya, ketidakseimbangan gitu ya antara Iya, mbak dan kakaknya mbak. Nah, kalau boleh tahu kakaknya mbak ini cewek atau cowok ya? cowok. Oh, jadi kakaknya mbak cowok. Iya. Nah, apakah selain untuk bercerita, mungkin hal lain yang membedakan antara mbak dan kakak mbak yang cowok tadi? Hmm, banyak sih kak sebetulnya, cuman yang kayak saya ingat gitu kayak mungkin tentang hal kecil makanan gitu kak. Orang ibu saya itu kayak misal di rumah ada ibaratnya kue basah gitu, kue basah kesukaan kakakku gitu, terus ibu aku selalu bilang kayak jangan dihabisin, ini kesukaannya kakakmu gitu. Tapi kayak aku jarang dengar kata-kata itu keluar dari mulut ibuku untuk aku gitu. Jadi kayak ibuku tuh jarang ngomong kayak gitu ke kakakku gitu, tujuannya kan untuk aku jarang dengar sih kak. Lebih ke selalu bilangnya kayak jangan dihabisin, ini buat kakakmu, ini kesukaannya kakakmu gitu. Lebih ke itu sih kak. Jadi kayak aku lebih mikir kayak apa lebih sayang ke kakakku ya daripada ke aku gitu. Oke. Nah, apakah hal tersebut tuh berpengaruh gitu antara hubungan mbak dan kakaknya mbak? Berpengaruh sih kak, soalnya kan dengan itu kan kita pasti iri kan. Iya. Kita pasti iri, terus aku jadi mikir yang kayak, terus aku jadi nggak suka gitu ke kakakku kadang. Terus kayak kalau aku ngomong apapun jadinya apa, karena aku nggak pernah didengar tadi. Jadi kalau aku ingin menyampaikan sesuatu, jadi aku tuh nggak bisa. Kayak aku ingin menyampaikan ketidakadilan atau yang mengganjal di hatiku, aku nggak bisa. Dan itu aku selalu pasti sambil nangis gitu. Jadi untuk ngomong itu aku nggak kuat gitu kak. Itu sih yang mengganjal sampai sekarang. Dan kenapa sih aku kok nggak, kalau marah ya marah aja, nggak usah sambil nangis gitu. Kenapa sih aku setiap marah mau ngomong tapi aku harus sambil nangis gitu? Kalau marah ya marah aja gitu loh. Jadi mungkin efek dari aku nggak pernah untuk didengar itu, jadi membuat aku kayak udah capek, terus aku ngeluarinnya bareng-bareng antara emosi nangis jadi satu gitu kak. Oke. Jadi karena mbak merasa nggak didengar gitu ya, terus nggak percaya diri juga mau ngungkapin apa yang dirasain, terus ada ketakutan untuk nggak didengar lagi kayak sebelum-sebelumnya, itu jadi membuat mbaknya tuh kayak lebih sensitif ya. Iya gitu. Kayak aku tuh pengen bilang, aku unek-uneknya apa, pengen bilang, tetapi kalau mau aku omongin ke orang tua itu kayak nggak bisa gitu. Kayak aku takut salah gitu. Pada akhirnya aku takut salah, jadi aku yang ngalah, aku yang pendam sendiri gitu. Oke. Nah, dari segi orang tua, apa orang tua mbak tuh pernah kayak nggak apa-apa diceritain aja, ibu bisa menerima seperti itu, atau kayak ya udah responnya kayak biasa-biasanya aja gitu? Enggak sih kak. Apa namanya, orang tuaku terutama ibuku ya, kayak nggak pernah merasa dirinya salah gitu. Jadi kalau aku merasa aku benar, ibuku itu nggak kayak selalu nyalahin aku gitu. Even ibuku yang salah gitu ya, dia pasti selalu merasa dia yang benar gitu. Jadi kayak aku kan udah apa namanya kak, kayak udah paham gitu. Jadi lebih kayak oh ya udah tahu pak endingnya,
pasti nggak bakalan mau untuk disalahin, jadi aku lebih milih untuk diam gitu. Oh, oke. Jadi karena ibunya mbaknya merasa kayak benar gitu, dan mungkin merasa kayak yang lebih tua yang lebih tahu gitu Iya. ya. Jadi kayak nggak mau mendengarkan pendapat dari mbak yang mungkin di pikiran ibunya mbak tuh masih kecil belum tahu apa-apa begitu. Gitu, iya kayak gitu, kayak aku ngerasanya sih emang kayak gitu ya, kayak mungkin namanya orang tua kayak yang paling tahu itu ya yang tua gitu, kamu masih kecil gitu, kamu tahu apa gitu, lebih ke kayak gitu sih kak. Oke. Jadi aku milih untuk apapun itu, kalau ada yang nggak sejalan gitu, maksudnya kayak perbedaan pendapat gitu aku sama ibuku, jadi aku lebih memilih untuk diam daripada untuk berdebat. Ujung-ujungnya ya pasti aku juga yang akan kalah gitu. Nah, apakah Mbak tuh pernah ya kayak nggak sejalan gitu pemikirannya sama ibu, kayak contoh mau pilih jurusan apa atau mungkin mau ikut organisasi atau kegiatan apa gitu, tapi ibunya melarang, terus Mbaknya memilih apa yang Mbak inginkan dan terjadi perdebatan seperti itu? Kalau untuk tidak sejalannya itu bukan kayak gitu sih kak, tapi lebih ke kadang cekcok kecil gitu, cekcok kecil di dalam hubungan antara anak dan ibu kan pasti ada gitu kan. Kayak apa ya contoh kecilnya itu, saya lupa sih, cuman terkadang kayak ada satu hal yang ibu saya itu salah gitu, terus saya mau mencoba untuk ngasih tahu gitu, malah saya tuh kadang dibilangin kayak kamu itu sok tua deh, ngasih tahu sok tahu kamu gitu. Lebih ke itu sih. Kalau untuk apa yang jadi landasan hidup saya ya aku dibebasin gitu, tapi kalau untuk aku mau ngasih tahu hal yang baik nih ke ibuku, beliau merasa beliau benar, ya udah gitu. Jadi kayak malah aku yang dimarahin, kayak kamu tuh tahu apa sih, kamu tuh masih kecil, jangan sok tua gitu, jangan sok tua, kayak kalau bahasa Jawanya kan kayak metuek gitu loh kak gitu. Nah, kalau bagaimana kalau hubungan Mbak antara Mbak dan ayah Mbak nih? Kalau sama ibu kan tadi yang seperti itu ya. Kalau sama ayah apakah lebih baik atau bahkan sebaliknya? Eh, dibilang lebih baik pun enggak juga sih kak, tapi mungkin emosi ayah saya mungkin lebih stabil ya daripada ibu saya, jadi kalaupun ada kecekcokan kayak atau ketidaksamaan pendapat gitu, jadi kita kayak ya udah diam-diaman aja gitu. Saya juga jarang berantem sih kak sama ayah saya, tetapi sekalinya berantem kalau saya sama ayah saya tuh ya lama gitu, nggak kayak sama ibu. Kalau sama ibu ya paling sehari 2 hari, kalau sama ayah mungkin bisa seminggu lebih gitu kak. Apa yang Mbak lakukan waktu hubungan Mbak merenggang nih antara ayah dan Mbak? Atau bisa ibu Mbak bercerita ke ibu sebagai penengah, atau mungkin Mbak malah diem aja dan gak cerita masalah yang sedang Mbak alami antara Mbak dan ayah Mbak? Lebih ke diem aja sih kak, kayak ya udahlah nanti juga bakal baik-baik aja gitu, maksudnya kalau nanti saling sapa lagi sih, jadi lebih ke diem aja sih. Sama ibu juga gitu, paling kayak sehari 2 hari besoknya ditanyain mau makan apa gitu, kayak gitu sih kak. Jadi nggak ada penyelesaian yang benar-benar penyelesaian begitu Nggak ya? ada sih, mungkin kalau emang kayak terkadang kan apa ya, keluarga aku ini bukan tergolong keluarga yang ibaratnya romantis gitu loh kak. Kan kayak aku dari kecil itu nggak diajarin minta maaf gitu, jadi kayak sama orang tua kalau lagi berantem ya udah saling diem sampai mau saling sapa satu satu sama lain. Cuman terkadang kalau emang aku lagi berantem sama ibuku, terus mungkin ibuku merasa kayak dia kelewatan tuh, nanti terkadang ibuku juga minta maaf kok, maafin ibu ya tadi begini-begini gitu sih kak. Tapi ya nggak selalu gitu, terbilang jarang sih. Oke. Nah, karena hal tersebut nih pasti kan berpengaruh nih ke diri Mbaknya kan. Iya. Nah, pasti juga berpengaruh ke perasaan Mbaknya ke teman. Nah, apakah Mbaknya juga melakukan hal yang serupa ke teman, kayak walaupun Mbaknya ini berdebat dan mungkin Mbaknya merasa salah, tapi karena nggak yang salah yang menurut Mbak banget, jadi Mbak nggak
nggak minta maaf gitu ke temannya. Iya, pastinya pengaruh itu kan, dari faktor dari kecil saya nggak pernah diajari kata minta maaf itu. Jadi ketika saya mungkin berantem sama teman saya gitu, saya kadang menyadari saya yang salah, tetapi gengsi untuk mengatakan kata maaf itu. Jadi itu sih menurut saya dampak yang buruk ya, dari mungkin habit yang ditanam dari saya waktu kecil gitu, sehingga bertumbuh dewasa saya kalau ada salah ke orang itu kadang masih gengsi untuk meminta maaf. Tapi apakah mbaknya sudah ada kesadaran nih kayak, oh, aku nggak boleh kayak gini nih, aku harus bisa berubah, atau aku harus menghilangkan lah sikap kayak gini, ini nggak baik. Pastinya sadar banget sih Kak, maksudnya kan nggak semua orang bisa memahami kita kan. Jadi sejak kelas 2 itu saya udah kayak mulai merubah kebiasaan saya ke teman-teman saya. Ketika saya salah ya udah saya minta maaf aja gitu. Ketika kayak mungkin ada ketidakcocokan, kayak ya udah temennya dia kan juga bukan aku aja, jadi ya udah biarin dia berteman sama yang lain gitu kan, sama aku juga tetap berteman juga gitu sih Kak. Lebih kalau sekarang sih bisa untuk kontrol itu semua. Jadi sekarang udah lebih baik ya daripada yang dulu untuk kontrol emosinya juga. Iya betul. Nah, apakah ada situasi ya dimana teman mbaknya ini kayak bener-bener gak mau lagi gitu temenan sama mbak karena hal tersebut? Enggak sih Kak, kayak alhamdulillahnya emang kita pernah dulu cekcok yang sampai enggak sapa-sapaan berbulan-bulan, tapi pada dasarnya pada akhirnya kita kayak ya udahlah, orang ini juga temenan udah lama dari mulai kelas 10, jadi apa namanya, kembali lagi gitu, saling memahami sifat satu sama lain aja. Ketika mungkin ada temanku yang rese itu, lebih ke aku memahamin aja, oh dia kayak gini, ya udah ya mau gimana lagi, kayak ya nggak usah lebih ke menghindar, nanti juga balik-balik lagi gitu sih Kak. Oh, jadi seperti itu ya. Jadi nggak pernah ada cekcok tapi bisa langsung diselesaikan walaupun dalam jangka waktu yang lumayan lama. Ya betul, itu sekali aja sih Kak, kayak emang ada kesalahpahaman kan waktu itu, tapi selebihnya kayak ya udah cuman berantem biasa aja, paling kayak cuman sehari 2 hari gituan sih Kak. Apakah mbaknya nih bercerita nih ke teman tersebut kayak apa yang mbak rasakan atau mbak alami? Enggak sih Kak, aku kayak ya udah kalau dia kayak gitu ya udah gitu, lebih ke diem aja sih Kak, terus nanti pasti balik-balik lagi gitu, saling minta maaf gitu. Nah, apa yang mbak lakukan nih untuk kayak memperkuat perasaan aku nggak boleh kayak gini lagi, entah itu dalam rasa percaya diri atau mungkin rasa gengsi ya untuk meminta maaf atau mungkin untuk meminta tolong nih, karena dari kecil kan mbaknya sudah bilang ya tadi kalau orang tua tuh jarang mendengarkan, jadinya mbak kurang percaya diri dan kemudian jarang uh, meminta maaf kalaupun ada salah, dan penyelesaiannya tuh gak yang bener-bener selesai, tapi karena satu sama lain tuh kayak merasa ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Nah itu tuh pasti juga berdampak kan untuk kehidupan banyak, entah itu sampai saat ini atau mungkin sampai nanti. Nah apa yang membuat mbak tuh yakin gitu mau terus keluar dari rasa-rasa tersebut? Kalau saya ya mungkin saya akan mencoba untuk ini sih, mungkin bertanya atau mau mengeluarkan apa yang saya unek-unekkan. Ketika respon orang tersebut kayak oh dia mendukung saya gitu ya, mungkin saya akan lebih untuk membuka diri lagi kepada orang lain. Tetapi ketika misal saya kayak mau minta maaf, terus kayak mau bertanya atau apapun, tetapi respon orang tersebut kayak kurang mengenakan, jadi kayak oh ya udah, setidaknya aku udah mencoba untuk membuka diri. Kalau dia emang responnya kayak gitu ya udah aku tinggal kayak cut off gitu Kak. Oke. Nah apakah ada orang yang mbak seperti itu atau kejadian seperti itu pernah terjadi? Pernah sih, di beberapa kali, kayak di beberapa orang gitu, cuman saya juga nggak ingat pasti, tapi memang pernah. Dan kayak ya udah gitu, kayak emang kita nggak satu frekuensi aja sih, aku ngiranya gitu. Oke, jadi untuk saat ini hal tersebut berpengaruh ya, masih
sangat-sangat berpengaruh ya untuk kehidupan mbaknya, entah itu untuk di kelas mau angkat tangan seperti itu, terus untuk menyampaikan pendapat juga. Nah, apakah jika di kelompok kecil mungkin berisi 4 sampai 5 orang, perasaan tersebut masih tetap kuat? Enggak sih kak, karena mungkin kalau lebih sedikit orangnya aku lebih cenderung nyaman gitu, jadi aku lebih bisa bebas untuk mengekspresikan diri gitu, daripada kayak satu kelas yang jumlahnya kayak 31 orang gitu. Jadi kayak lebih nyaman di kelompok-kelompok kecil aja gitu. Oke, nah kalau di kelas nih mbak, apakah ada teman yang mensupport kayak, nah ya nggak apa-apa bertanya aja, atau mungkin kayak yang selalu mendukung mbaknya untuk melakukan suatu hal yang baik gitu? Eh, ada sih, tapi enggak yang untuk mungkin membantu aku untuk bertanya kayak kamu kalau mau tanya itu kayak gini, dia disupport sih kak, cuman ya kayak ya sekedar support aja gitu. Tapi saya sedikit terbantu dengan support dia gitu. Jadi sudah nggak merasa sendirian gitu, masih ada teman yang Iya, support untuk mbaknya lebih bisa percaya diri lagi. betul. Nah, jika untuk kehidupan saat ini nih, apakah perasaan gengsinya itu masih besar gitu untuk ke teman-teman, mungkin ke teman-teman baru gitu? Untuk saat ini enggak sih kak, saya apalagi kalau ketemu teman baru gitu, saya enggak akan segan-segan untuk minta, untuk ngomong kata maaf, untuk minta tolong, atau sekedar berterima kasih. Saya belajar dari pengalaman, sehingga saat ini saya lebih aware terhadap sekitar. Jadi kayak kalau misalnya nggak sengaja ngejatuhin barang, oh minta maaf ya nggak sengaja, atau minta tolong dong gitu. Terus kalau udah ditolong, ya terima kasih ya, makasih banyak lo, maaf ngerepotin gini-gini gitu. uh, Lebih banyak perubahan sih kak untuk saat ini. Mungkin saya juga belajar dari belakangan kemarin, seharusnya saya nggak kayak gini, jadi saya terapin di kehidupan saat ini gitu. Jadi mbaknya sudah menyadari dan ingin berubah untuk menjadi lebih baik. Kemudian saat ini bisa lebih baik lagi dari yang kemarin-kemarin seperti itu. Iya. Nah, untuk kedua orang tua apakah juga masih seperti itu, atau mereka mungkin sudah menyadari juga nih sikapnya selama ini tuh salah? Kalau menyadari sih saya kurang tahu ya, tetapi untuk saat ini kayak orang tua saya jauh lebih baik daripada yang sebelumnya gitu. Mereka selalu kayak nggak support sih, tapi gimana ya kak, kayak mereka itu membebaskan apa yang menjadi pilihan saya, nggak menekan saya kayak kamu harus kuliah di sini jurusan ini, enggak. Ketika saya semisal saya nggak keterima di universitas yang saya pengenin pun ya udah nggak apa-apa, tetapi orang tua saya saat ini kayak mengusahakan yang terbaik untuk saya gitu. Nah, untuk saat ini apakah perbedaan kasih sayang itu masih terasa jelas nih mbak antara mbak dan kakak mbak tadi? Semakin kesini itu saya kayak makin sadar kayak kasih sayang orang tua saya itu sebenarnya imbang, cuman karena waktu itu mungkin masih kecil atau bagaimana, jadi saya ngerasanya kayak kalau kasih sayang orang tua saya itu nggak adil, condong ke kakak saya kan. Tapi semakin kesini saya semakin sadar kalau kasih sayang orang tua saya itu ternyata imbang gitu. Nah, apakah itu juga mempengaruhi hubungan antara mbak dan dan kakak mbak tadi untuk sekarang dan di masa lalu? Iya, sangat beda sih. Kalau sekarang saya mungkin kalau ada kesulitan saya bilang, terus lebih sering ngobrol juga sih sama kakak saya, bertukar pikiran, bertukar pendapat gitu sih kak. Jadi hubungannya bisa jadi lebih baik ya, baik itu dengan keluarga, dengan teman. Nah, untuk tante sendiri apakah masih tetap sama sampai saat ini? Kalau untuk tanteku sih sama aja ya kak, cuman karena aku beda rumah dan aku juga udah memahami sifatnya kayak gitu, jadi lebih ke menghindar aja sih, kayak bicara seperlunya aja gitu. Kayak ya udah, kalau dia butuh butuh, kalau aku butuh ya udah butuh gitu. Enggak yang aku harus 20, kan capek ya kak kalau untuk ngikutin dia terus, omongan dia terus. Jadi sekarang kayak seperlunya aja kalau ngomong sama tanteku itu gitu, lebih ke jaga jarak dan lebih menghindar aja sih. Oh, berarti mbaknya nggak pernah ngobrolin langsung gitu ya, kayak aku nggak suka kalau diginiin, atau mungkin aku lebih baik diginiin gitu? Nggak pernah sih kak, kayak percuma menurutku gitu. Jadi aku lebih memilih kayak
dia memperhatikan, terus ketika dia menghargai aku atau enggak, aku tahu gitu. Kalau dia enggak menghargai aku, ya udah secukupnya aja gitu sih Kak. Oke, jadi hubungan antara Mbak dan tantenya tuh masih baik, tapi nggak yang baik banget gitu ya, Iya. kayak karena sekarang udah pisah, mungkin Mbaknya udah di kos gitu kan, SMA-nya agak jauh, jadi sudah nggak yang sering bertemu kayak dulu gitu. Iya, betul betul. Oke, untuk hubungan juga udah baik ya antara orang tua dan kakak dan Mbaknya sendiri. Nah, kalau sampai sekarang nih udah sebesar ini, apakah masalah keluarga juga udah diceritain atau masih ditutup-tutupi kayak yang dulu? Terkadang masih ditutup-tutupin juga sih, cuman kayak ya udahlah, kalau emang nggak mau, mungkin orang tua nggak mau anaknya kepikiran, lebih ke mikir gitu sih aku, dan nggak pikir panjang gitu sih. Cuman aku berharapnya sih orang tua selalu cerita ke aku ya, cuman kalau emang mereka emang belum bisa cerita, ya udah nggak apa-apa sih. Oh, oke. Jadi udah eh, beberapa hal diceritain, tapi nggak yang semua gitu. Untuk Iya, pemikiran betul. banyak juga udah berubah ya. Iya. Kalau dulu banyak mikir kayak, oh mereka nggak sayang aku atau mereka menganggapnya aku kecil begitu, Iya, dan lebih betul. sayang kakak karena kakak yang diceritain. Iya, betul. Nah, kalau sekarang mikirnya mungkin ini demi kebaikan aku gitu Iya, ya. lebih ke mikir gitu sih, soalnya kan ya yang serumah sama orang tua kan aku kan, jadi aku tuh tahu ekspresi mereka itu kayak nggak mau anaknya kepikiran gitu, jadi aku kayak oh ya udah, kalau mereka nggak mau cerita ya udah gitu, yang penting kayak uh, apa namanya, mereka selalu mengusahakan apa yang aku kepengenin gitu. Oh, jadi sekarang pemikiran banyak udah mulai terbuka ya untuk orang tua. Iya tuh. Jadi semakin kayak berpikir positif nggak kayak dulu, mungkin Iya. karena udah semakin dewasa juga, jadi pemikiran-pemikiran yang negatif-negatif tuh mulai menghilang satu persatu. Entah itu mungkin karena dulu juga mikirnya ada kesenjangan ya, kesenjangan Iya. kasih sayang, jadinya hubungannya memburuk. Tapi untuk sekarang karena banyak udah merasa ini tuh demi kebaikan aku, jadi orang tuaku seperti ini, jadi hubungan antara keluarga juga semakin dekat gitu ya Mbak ya. Iya, betul. Oke, nampak karena waktunya sudah menunjukkan pukul 13.50 ya, yang artinya konseling pada siang hari ini bisa kita cukupkan. Apakah Mbak setuju? Setuju banget Kak, makasih sudah mendengarkan cerita saya, dan terima kasih sudah merespon dengan baik apa yang saya ceritakan. Nah, oke Mbak, sebelum itu izinkan saya untuk merangkum cerita yang Mbak ceritakan tadi ya. Nah, jadi Mbaknya tuh merasa kurang percaya diri ya, karena waktu kecil jarang didengarkan oleh orang tua, kemudian jarang diikut sertakan dalam diskusi keluarga ya, dan Mbaknya tuh merasa kalau Mbak tuh masih kecil dan kurang adanya kesenjangan kasih sayang antara Mbak dan kakak Mbak. Begitu juga hubungan buruk antara Mbak dan tante Mbak yang seakan-akan menyepelekan ya, seperti Iya. itu. Nah, kemudian untuk hubungan di pertemanan juga sudah semakin membaik, dan Mbak juga punya support system, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga ya untuk sekarang. Oke, hubungan juga sudah mulai membaik. Pemikiran-pemikiran negatif yang Mbak pikirkan dulu sekarang udah mulai menghilang satu persatu ya, baik itu di keluarga atau di pertemanan. Juga hubungan pertemanan sudah semakin positif ya mengarahnya. Oke. Nah, dari semua itu yang Mbak ceritakan tadi, mungkin apa yang Mbak rasakan nih setelah melaksanakan sesi konseling pada siang hari ini? Tentunya saya merasa lebih plong ya Kak setelah menceritakan ini, dan ternyata setelah saya menceritakan ini, saya lebih bisa merefleksikan diri kayak oh ternyata aku yang tadinya berpikiran kayak masih anak kecil, ternyata sekarang pemikiranku udah jauh lebih dewasa, jadi kayak lebih bisa melihat perubahan-perubahan kecil yang terjadi gitu, dan bisa merasakan oh ternyata keadaanku udah nggak kayak dulu lagi gitu. Jadi udah rasa lega gitu ya, bisa bercerita Iya. ke orang lain. Nah, saya harap juga Mbak depannya bisa lebih percaya diri lagi, dan hubungan antara keluarga pertemanan juga bisa lebih baik lagi. Mbaknya bisa lebih akrab sama ibu dan ayah, dan habit-habit buruk juga saya harap
cepet terselesaikan dan cepet tergantikan dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik lagi. Baik, terima kasih Mbak untuk sesi konseling ini saya tutup ya. Jika Mbaknya masih ingin berkonsultasi lagi, silakan WA saya dan kita akan melakukan sesi konseling lanjutan. Bisa kita konsultasikan di WhatsApp untuk kita atur pertemuannya. Baik, Baik. Kak. Oke, terima kasih ya Mbak sudah mau bercerita kepada saya dan menjadikan saya orang yang Anda percayai untuk menceritakan kehidupan Mbaknya. Baik, saya juga terima kasih kepada kakaknya sudah mau mendengarkan cerita saya dan mau merespon dengan baik gitu. Oke, sama-sama Mbak, kita tutup ya. Saya permisi dan mohon maaf ya jika tadi ada mungkin salah kata yang terucap dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.